Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 29 Juli 2021 berjudul Kenapa Yesus bermujizat. Tidak bisa disangkal bahwa Yesus bermujizat. Banyak sekali mujizat yang dia sudah lakukan, khususnya pada awal-awal pelayanannya. Mujizat yang pertama, Yesus lakukan di Kana, di mana dalam suatu pesta pernikahan, mereka kehabisan anggur. Dalam Yohanes 2, ayat 7-11 dikatakan, demikian, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Perhatikan kalimat ini, saudara. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dari kisah ini kita bisa tahu minimal dua hal terkait dengan yang namanya mujizat, saudaraku. Yang pertama, bahwa mujizat itu dilakukan Yesus sebagai tanda. Jelas, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Tadi ditulis demikian. Pertanyaannya, tanda atas apa? Atau tanda sebagai bukti apa? Jawabnya, tanda untuk membuktikan bahwa Yesus berasal dari atas. Ia bukan sekedar utusan Allah seperti nabi-nabi yang lain, tetapi benar-benar anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Yang mampu melakukan hal-hal yang supranatural atau perbuatan adikodrati yang di luar nalar atau akal dan kemampuan manusia. Maksud saya di luar kemampuan manusia, yang mana hanya bisa dilakukan atau dikerjakan oleh Allah saja. Kenapa Yesus butuh tanda itu? Dengan kata lain, kenapa Yesus perlu membuktikan dirinya bahwa ia sehakikat dengan Allah, ia berasal dari atas? Alasannya, karena ketika itu orang-orang mengenal dia sebagai seorang anak tukang kayu.
anak dari seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Jadi tanpa tanda atau mujizat, sangat sulit orang waktu itu untuk percaya bahwa Yesus berasal dari atas. Yang kedua, agar orang percaya atas apa yang diajarkan, yaitu terkait dengan kerajaan surga dan kebenarannya. Ya, jadi yang kedua, agar orang percaya atas apa yang diajarkan, yaitu kerajaan surga dan kebenarannya. Dikatakan dalam ayat tadi, dengan itu, artinya dengan melakukan mujizat, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jelas sekali bukan? Dan setelah itu, Yesus terus meyakinkan banyak orang dengan melakukan mujizat dan tanda heran lainnya. Sebut saja menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum, ibu mertua Petrus, dan orang-orang lain. Saudara bisa baca Matius 8. Tetapi ingat, ketika di akhir pelayanannya, tidak banyak, bahkan bisa saya katakan Yesus tidak melakukan mujizat lagi. Itu bisa saya katakan bahwa mujizat yang Yesus lakukan itu untuk orang yang belum mengenal siapa Yesus. Nah, kalau sekarang saudara dan saya kan sudah kenal nih siapa Yesus. Injil juga sudah diberitakan secara luas. Ada Alkitab. Jadi sebenarnya kita sebagai orang percaya tidak butuh yang namanya mujizat itu. Tidak butuh mujizat lagi, saudara, karena sudah kenal siapa Yesus. Yang kita perlukan adalah membuktikan seperti apa Yesus itu, yaitu melalui peragaan hidup kita. Tetapi ingat, bukan berarti mujizat tidak ada ya. Dan juga bukan berarti saya tidak percaya mujizat, saudara. Hanya orang bodoh yang tidak percaya bahwa Allah semesta alam bisa melakukan mujizat. Jadi jangan heran kalau dulu ketika saudara baru menjadi orang Kristen bisa mengalami mujizat. Tetapi setelah sekian lama menjadi Kristen, kok jangankan mujizat, doanya pun sepertinya belum dijawab-jawab juga. Ya, itu bisa jadi, saudara. Karena saudara dianggap sudah kenal siapa Yesus. Dan Tuhan mau saudara mengenal Dia, bukan mengenal kuasa dan mujizatnya. Sehingga hidup saudara bisa bergantung sepenuhnya kepada Dia, bukan hanya mengharapkan mujizat dan pertolongannya terus. Itu sama artinya Tuhan mau saudara bertumbuh semakin dewasa di dalam Dia dan memiliki hidup yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati.